apa yang bisa aku lakukan ketika aku kehilangan sesuatu, jadi nggak terlalu berlarut-larut dengan permasalahan itu gitu. Kalau aku gitu sih. Filosofi menurut aku, filosofi hidup itu harus ada karena ketika kita mempunyai filosofi hidup di diri kita, kita pasti mempunyai tujuan. Dan ketika kita mempunyai tujuan, itu adalah poin penting untuk tidak gimana ya? Ketika kita punya tujuan, pasti kita tidak bingung akan melakukan yang selanjutnya. Jadi filosofi hidup menurut aku sebuah motivasi atau hakikat dalam diri yang bisa membuat satu orang atau individu meneruskan hidupnya dengan planning yang dia punya. Itu menurut aku. Siapa nih selanjutnya? Ya, Siapa? Oh ya. kalau menurutku filosofi hidup tuh kayak pedoman hidup gitu. Jadi tuh kayak kita tuh harus bisa mengatasi masalah kita, solusi kita harus solusinya tuh kayak pedoman hidup tuh kayak ada batasnya, nggak ada batasnya gitu loh. Jadi filosofi hidup tuh kayak mengajarkan kita berpikir kritis dan punya pendirian yang kuat. Ya, jadi filosofi menurut kamu gitu ya? Iya. Oke. Kalau misalnya menurut aku pribadi, filosofi hidup itu sesimpel pedoman hidup itu. Ketika kita punya tujuan di hidup kita perlu untuk punya filosofi hidup, karena filosofi hidup itu menolong kita untuk bagaimana sih cara kita bertindak, mengatur bagaimana cara kita bertindak, cara kita berpikir. Jadi itu sih menurut aku filosofi hidup, dan sangat penting banget untuk kita semua punya filosofi hidup gitu. Ngerasa oh apa nih, gue harus punya filosofi hidup itu ketika waktu awal-awal semester, pas waktu jadi maba semester 3 semester 4 itu merasanya kayak kan di sekitaran teman-teman gue itu kayak mereka tuh ambisi gitu loh, punya tujuan hidup, mereka banyak ikut lomba sana sini, ikut seminar sana sini, dan di situ gue ngerasa kayak loh kok mereka kayak produktif banget gitu hidupnya, dan sedangkan gue cuman kuliah pulang, jadi gue ngerasa kayak kayaknya nih gue harus punya tujuan hidup deh. Jadi ketika di semester 3 atau semester 4 itu gue ngerasa oke nih gue harus punya tujuan hidup, terus gue harus mikirin filosofi hidup yang kayak gimana sih yang cocok buat gue gitu sih. Lanjut. Jadi kalau kapan ngerasa filosofi itu penting buat kita. Jadi di saat kita menjalani hari-hari kita, kalau ditanya penting ya pasti selalu penting, karena kalau filosofi yang kita yakini itu diperlukan di suatu saat tertentu aja, berarti kayak itu tuh kayak bukan pemikiran filosofis gitu, kayak melainkan kayak omong kosong aja, karena sangat penting filosofi itu. Kevin? Kalau menurut aku seharusnya Idealnya semua orang harus punya filosofi hidup ketika dia dari kecil seharusnya. Ya. Tapi kan tahu anak kecil biasanya masih belum bisa berpikir dewasa. Jadi menurut aku ketika kita sudah remaja meranjak dewasa itu sudah harus punya filosofi hidup. Kenapa? Ketika kita remaja itu adalah fase pembelajaran kita. Jadi ketika kita tidak punya filosofi hidup pada saat itu, mungkin bisa kita salah jalan, bisa jadi yang yang nakal-nakal, bisa juga narkoba gitu kan, tersesat lah. Jadi menurut aku pendidikan atau education tentang filosofi hidup itu harus dimulai ketika kita anak-anak Dimulai dari dan ketika meranjak dewasa itu tuh sudah menjadi bekal buat meneruskan hidup. Apalagi kan dewasa remaja ke dewasa ini
galau lah apalah, itu harus mempunyai bekal yang kuat kan, ada pegangan buat selanjutnya. Jadi menurut aku ya dari remaja sih sudah harusnya. Filosofi hidup yang aku pegang saat ini dan sudah dari dulu kayaknya, aku itu orangnya berpikir kayak gini, ketika aku berbuat baik, entah itu efeknya buruk, apa sih, salah atau betul di atau orang, yang penting aku merasa itu baik, aku akan melakukan. Yang kedua, aku akan menerima orang yang akan baik terhadapku, dan aku tidak akan menjahati orang yang jahat kepadaku. Yang itu. Aku akan selalu maksudnya enjoy dan ya asik terus lah sama orang gitu. Tapi aku ketika orang jahat, aku akan maafkan, tapi tidak melupakan. Keren. Watch 2021 ala Kevin. Iya, COVID-21. Ya, jadi kayak mungkin kayak melanjutkan si Kevin tadi kan, kayak ibaratnya itu kayak tergantung pemandangan kita masing-masing terhadap orang lain itu kan. Jadi ibaratnya itu kayak lakukan yang terbaik aja, walaupun itu kata-kata yang sudah biasa orang ucapkan, tapi kata-kata itu kayak cukup bermakna gitu. Iya, memotivasi. Dan ibaratkan bisa diibaratkan juga filosofi hidupnya itu kayak seperti semut dan pohon besar. Ya, jadi kayak semut itu kan kecil, pohon besar itu pasti ada akarnya, batangnya, rantingnya, dan pucuknya. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak semut ini bisa naik ke akar, tapi di saat ada angin dia bisa jatuh. Semut ini bisa naik ke batang, tapi di saat ada air hujan dia bisa jatuh dan bisa terbang kemanapun di angin atau gimana pun. Jadi kayak intinya tuh semutnya nih, orang itu bisa percaya atau enggak, dia bisa naik ke pucuk itu. Jadi ibaratnya semut nih harus bertahan kayak gimana pun masalahnya. Ibaratnya kalau diibatin manusia gimana pun masalahnya, itu kayak ibaratnya bahasa lainnya gitu. Jadi intinya kita tuh kayak harus bertahan, kayak ibaratnya semut yang menaiki pucuk pohon yang tertinggi gitu lah. Ibaratnya itu versi aku ya kayak gitu. Kayak teh pucuk harum, pucuk. Kita harus melakukan proses. Yang tidak semua orang tahu. Banyak pengalaman kita yang nggak perlu kita ceritakan. Apalagi pengalaman yang buruk, di situ kita pasti belajar dari pengalaman kan. Dimanapun tempatnya kita juga kayak harus belajar dimanapun itu kayak gitu ya. Karena pada dasarnya sih ketika kita juga berhasil, kita pasti kan kayak bakalan membagikan momen kita berhasil gitu. Tapi nggak semua orang juga tertuju ke kita gitu, kayak oh oke nih dia berhasil. Nggak semua orang juga kayak memberikan perhatian itu ke kita gitu. Semua orang peduli sama kita. Jadi kayak tergantung diri kita membawa kita nih berada di mana, dan kita harus bisa beradaptasi di semua orang. Apalagi orang dikenal baru kenal gitu. Betul. Jadi ini nih yang pilih salah satu tadi. Kayak apa pertanyaannya? Disuruh pilih salah satu dan alasannya. Yang pertama, kita harus healing time, menenangkan diri dulu, atau menyadari kenyataan lalu move on. Jadi yang jawab yang megang. Jadi kalau disuruh milih antara dua, kayak nggak mungkin kita langsung move on dengan keadaan. Pasti kayak kita tuh pasti ada kepikiran, kecuali nih ada seseorang yang bisa seseorang yang bisa bikin kita langsung lupa gitu dengan contoh dalam hubungan ya, langsung aja kita udah berhubungan ibaratnya 2 tahun, tapi kita dalam satu malam kita bisa melupain hubungan yang 2 tahun itu. Karena satu orang nah yang hadir jadi nggak mungkin kan kita tuh kayak langsung move on tanpa ada perantara. Kayak menguatkan diri sendiri itu kayak nggak mudah. Tapi kalau kita kayak ngasih nasihat itu pasti mudah banget ngasih nasihat orang. Ya kata orang kan enak aja ngomongnya, tapi dilakukannya susah gitu pasti kan. Jadi kayak ya gitu deh, kalau disuruh milih pasti menenangkan diri dulu. Tapi kalau seandainya
seandainya ada seseorang yang bisa membuat lupa tanpa harus lama-lama berlarut dalam kesedihan, kenapa enggak? Ya kan? Iya gitu. Siapa? Bisa gitu. Ya, bisa. Mau menutup ya. Kalau misalnya aku kayaknya lebih memilih menenangkan diri, memilih healing time dulu, kayak menenangkan diri dulu gitu. Kenapa? Karena menurut aku kalau misalnya kita langsung move on gitu, perasaan atau emosi yang sedang kita rasakan itu tuh bakalan numpuk dan bakalan lama gitu ada di pikiran dan di hati kita. Jadi lebih baik dihabisin dulu semua emosinya sampai benar-benar sudah habis, sudah nggak ada apa-apa lagi, emosinya itu tersisa, baru lanjut gitu. Ya walaupun sebenarnya itu tuh lama prosesnya, tapi kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya sekarang nih seiring berjalannya waktu, pasti kita itu pola pikirnya berubah juga kan, dan kita tuh pasti bisa being rasional. Jadi ketika kita ada merasakan sesuatu dan itu tuh sesuatu itu bakalan memporak-porandakan emosi kita, mungkin ya kita pikir lagi gitu ya, kayak kita harus tetap rasional walaupun kita tetap harus menerima emosi itu dulu. Gitu sih kalau aku. Pertanyaannya, tanggapan kalian terhadap filosofi hidup yang mengatakan hidup itu go with the flow aja, ikuti arus, ngikutin arus aja. Awalnya dulu ketika mendengar kata-kata itu, yang terbesit dalam pikiran ya udah hidup jalanin aja sesuai dengan alur. Ketika ada kesempatan ya diambil, kalau misalnya nggak ada kesempatan ya udah gitu, hidup datar-datar aja, ngikutin arus dulu. Itu sih menangkapnya. Tapi sekarang lebih ke mencari-cari nilai positif apa atau value apa yang bisa diambil dari kata-kata ini tadi. Kevin mungkin punya gak sih kayak hobi yang emang bener-bener ketika ngelakuin itu bakalan fokus banget dan nggak sama sekali kayak sama sekali nggak kayak fokus banget gitu kayaknya. Tidak terdistract dengan yang lain. Iya, tidak terdistract sama lain. Ya, kalau aku ada kayak main game, kan aku fokus lebih ke mungkin ke jenjang yang ibarat tuh kayak turnamen gitu. Jadi aku lebih fokus ke situ aja, satu fokus itu ya. Nah, ya kalau misalnya Tante gimana? Kalau fokus akhir-akhir ini kayak fokus ke ikan sih, lebih ke peliharaan aja. Coba. Nah, jadi gitu. Jadi maksudnya itu go with the flow itu tuh ketika kita punya satu tujuan, kita punya sesuatu nih yang pengen kita tuju dan kita fokus ke hal itu. Go with the flow. Ikutin alurnya aja. Ngalir aja. Dulu lagi. Dulu emang gitu kan. Ketika tidak punya pendirian lah, pada saat tidak punya pendirian, oh ya udah alur aja ngikutin apa yang disuruh orang. Tapi semakin beranjak ke sini, semakin berpikir, oh ketika kayak gini aja, apa sih yang bisa kita dapat? Apakah kita bisa berkembang dengan begitu? Apakah kita harus di bawah tuntutan orang terus? Pada suatu saat aku berpikir, apakah aku bisa membuat sesuatu hal, make a chance untuk hal yang baru, inovasi atau apa gitu. Jadi hidup, kata orang tuh hidup pilihan. Jadi kita harus bisa memilih go with the flow. Itu seperti arus sungai lah ibaratnya. Tapi dalam hidup kita bisa memilih arus yang ke kanan atau yang ke kiri kayak gitu kan. Jadi harus ada pilihan dalam hidup. Soalnya ketika kita mengambil pilihan kita sendiri, itu walaupun kita gagal, tidak menyesainya, tidak separah mengikuti pilihan yang ngikutin arus aja gitu. Paham? Iya, paham. Apalagi kan kalau kita ngikuti arus sungai, kalau daun aja jatuh kan, ngikuti arus sungai, kalau dia jatuhnya ke jurang, ya jatuh juga gitu. Bakal hancur juga. Hancur juga. Jadi nggak harus sih, kayak kurang setuju sama kata orang kayak ikuti arus sungai, hidup itu mengalir seperti air, kayak kurang setuju sih dengan itu ya kan. Karena misalnya daun jatuh ya kita jatuh juga kalau misalnya gitu. Mungkin orang-orang yang punya pandangan yang setuju dengan hidup tuh go with the flow aja, mungkin dia itu sebenarnya udah berusaha keras nih untuk
mencapai impiannya, tapi pada akhirnya mungkin gagal dan dia masih belum bisa menerima itu, dan akhirnya ya udah gue go with the flow aja deh, daripada capek-capek akhirnya nggak bakal dapet juga gitu. Iya. Jadi mending ya udah gue ikutin alurnya aja gitu ya. kalau ada ya, kalau ada kesempatan ya udah diambil, kalau enggak Diambil. ya udah deh kayak ya udah. Yang kembali lagi ngikuti pilihan kan, dari pilihan diri sendiri. Tapi kalau ibaratnya flow-nya itu bikin kita berkembang, Iya. ya kenapa enggak? Iya. Tapi kalau Iya. bikin kita Tetap yang dia di tempat gitu, ya lebih baik ditinggalkan aja. lebih baik deh. pilih yang lain, agak chance atau apa gitu kan. Iya, jadi Iya. kayak gitulah ibaratnya. Oh ini tambahan quotes lah ya. Ya quotes Quotes. 2021 by Kevin. Ketika kita tadi diambil dari yang tadi juga yang aku bilang, ketika kita mengambil pilihan kita sendiri itu tidak sesakit ngikutin Iya. orang lain walaupun gagal gitu kan. Iya, betul. Jadi jangan takut untuk mencoba pilihan sendiri gitu. Karena ibaratnya pilihan diri sendiri itu kayak Pilihan yang terbaik Iya, untuk pilihan kita, kita. karena kita yang merasa oh ini cocok untuk kita, bukan untuk orang lain kan gitu. kalau kita ngikutin orang lain jatuh ya kita ikut jatuh. Iya. Kalau orang lain, untungnya kalau orang lain itu naik, ibaratnya Iya. ya kita ikut naik juga, Iya. ibaratnya gitu. Jadi intinya do the best, pasti lakukan yang terbaik aja. Kalau nggak baik ditinggalkan aja. Iya betul. Ikuti yang baik-baiknya aja. Yang buruk tinggalkan. Tinggalkan aja. Iya gitu deh. Apa yang lo lakuin saat lo kehilangan sesuatu yang berharga di hidup lo? Waduh. Takut, pertanyaannya ngeri. Apa tuh? Apa tuh? Aku akan menjawab dengan dua sudut pandang. Iya. Yang pertama dengan logika. Ketika dengan logika, aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga di hidupku, otomatis kan aku pasti sedih. Sedih, pasti. Ada kekecewaan dalam kehilangan tersebut ya. Mungkin bisa gara-gara orang atau gara-gara aku sendiri kan. Ketika aku memakai logika, aku masih bisa berpikir, walaupun aku sekecewa apapun, aku masih bisa, oh pasti ada dapat yang lebih bagus, yang lebih yang lebih dari yang aku kehilangan. Ya, bisa menerima. Bisa menerima, mengikhlaskan. Tapi, nah ini dengan sudut pandang selanjutnya, ketika dengan aku memakai perasaan, mungkin ketika aku tidak mempunyai di awal tadi kan kita ngomong filosofi hidup. Ketika Yeah. aku tidak bisa memegang filosofi aku yang kokoh ibaratnya gitu, mungkin aku bisa down beberapa saat atau Berlarut-larut di emosi yang kayak orang kecewa dengan bisa kemana-mana. Tapi ketika aku memakai filosofi yang bisa santai yang penting aku mengikhlaskan gitu, Iya. dengan campuran logika, mungkin akan lebih baik. Saya ikhlas itu perlu sih. Iya. Perlu. Ketika kehilangan sesuatu, ikhlas itu harus ada. Harus ikhlas Harus walaupun ikhlas. sulit kan. Harus Mau tidak mau Iya. itu wajib. Wajib. Iya ya betul. Ya intinya sabar dan ikhlas. Iya. Iya. Tapi tidak semudah itu. Iya, seperti itu. Tidak semudah itu. Perlu proses. Ya perlu proses, walaupun ya proses dengan Jungkir balik. kan proses orang beda-beda. Iya betul. Sebenarnya siapa yang mau jawab? Menurut Lisa, Oke, aku ketika aku kehilangan sesuatu, ini sesuatunya Ting bisa atau aku contohin pesan. sendiri aja ya. Misalnya aku kehilangan handphone nih, misalnya kehilangan Iya. handphone kan bagi aku itu tuh sangat krusial banget gitu. pokok. Iya, kayak apa-apa kita mau ngechat orang atau ada kepentingan apa, kita harus lewat handphone gitu. Beberapa file kuliah aku atau file apapun itu ada di handphone gitu. Jadi ketika handphone aku hilang, mungkin dijamret, diambil orang atau gimana, itu pasti bakalan sedih, itu pasti emosi itu pasti bakal datang. Tapi sesuai dengan filosofi hidup aku tadi, Kembali ke filosofi. Iya, nah itu aku harus being rasional gitu, karena ketika aku
kehilangan handphone, oke nih aku merasa sedih, merasa kayak pengen marah-marah gitu. Anjir nih kenapa sih HP harus hilang? Kenapa di antara ribuan orang cuman kenapa di antara ribuan orang aku yang dapat gitu ya gitu. Iya, tapi ketika itu aku harus juga berpikir nih apa yang harus aku lakukan selanjutnya gitu. Ketika aku kehilangan handphone ya mungkin aku harus beli handphone baru lagi gitu kan ya, dan aku harus mungkin nabung dulu atau gimana gitu. Jadi harus being rasional aja sih apa yang bisa aku lakukan ketika aku kehilangan sesuatu. Jadi nggak terlalu berlarut-larut dengan permasalahan itu gitu. Kalau aku gitu sih. Dan otomatis ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, Ya. kita belajar untuk menjaganya. Ya itu jadi evaluasi juga sih, kayak oke nih, ini aku kehilangan, berarti aku harus lebih bisa menjaga lagi gitu. Kalau dari aku sih gitu. Kembali lagi ke mengikhlaskan. Iya, balik lagi mengikhlaskan. Tapi jika aku nih Iya. kehilangan sesuatu, kalau itu penting, mau nggak mau kita harus mencarinya lagi Iya. atau mendapatkannya lagi gitu loh, gimana pun caranya. Tapi kalau jika itu bukan hak kita lagi, Iya. kita kayak harus kembali ke mengikhlaskan. Jadi kayak apapun itu kita harus ikhlaskan, dan kita harus bisa bikin diri kita tuh senang juga gimana pun caranya, walaupun dipaksakan. Iya, iya. Karena kembali ke mengikhlaskan itu kayak susah sebenarnya. Sangat susah. Sangat susah. Sekali. Jadi kalau ibaratnya gimana ya, kehilangan sesuatu itu kayak pasti berat Berat. bagi kita, ya kan? Kehilangan benda aja berat, atau Benda kehilangan aja. seseorang yang kita sayang. Apalagi perasaan, Iya, betul. itu sangat kacau sih. Kembali lagi ke perasaan. Apalagi kayak kalau kita kayak jadi halus perasa, kemudian itu Iya. susah banget. Susah. Malah orang yang di sekitar kayak ke bawah apa sih? Kena imbasnya Kena juga. imbasnya juga, betul. Jadi bincang-bincang santai kita Ya. udah cukup kali ya sampai di sini. Bisa ketemu lagi di lain waktu atau bahasan yang lain, ya kan? Oh, kita Ini bahasannya bukan filsafat yang Iya. santai-santai aja. Santai-santai aja karena terlalu luas gitu. Luas. Dan pemikiran kita memang beda-beda. Iya. Filterlah kata-kata kami yang buruk, ambillah kata-kata kami yang baik. Ya, Ya, betul. ya udah, berarti cukup sampai di sini Iya. ya